Shalom, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di channel TBK Jupiter Tinambunan. Firman Tuhan pada hari ini di hari yang ke-66 tanggal 7 Maret 2025 diambil dari Filipi pasal 2 ayat 12. Bersinar seperti cahaya yang menerangi dunia. Natsnya tetap saya bacakan dalam 3 versi bahasa Indonesia, bahasa Indonesia sehari-hari, dan bahasa Batak Toba Siganupari. Sebagai nats adalah sebagai berikut. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Bahasa Indonesia sehari-hari ya. Sebab itu, saudara-saudara yang tercinta, sebagaimana kalian selalu taat pada saya pada waktu saya berada di tengah-tengah kalian, maka lebih-lebih sekarang pada waktu berjauhan, hendaklah kalian tetap taat kepada saya. Kalian sudah diselamatkan oleh Allah, jadi haruslah terus, supaya kesejahteraanmu menjadi sempurna. Lakukanlah itu dengan hormat dan patuh kepada Allah. Bahasa Batak Toba Siganupari di dok songonon. Alani hamu akadongan nahina holongan songon parsihohot muna mangului ahu ditikki di tonga-tonga muna ahu lumobi sianima pangoloyon muna di ahu tikki dao ahu saunari sian hamu totong mahamu mangula mardongan biar dohot lomos ni roha laho manggohi haluaon muna padomu laho manggohi haluaon muna. Demikianlah firman Tuhan. Sekarang kita masuk dalam bacaan pagi, diambil dari 1 Samuel pasal 18 ayat 6 sampai 30. Saul menjadi iri hati pada Daud. Inilah perikop daripada 1 Samuel pasal 18 ayat 6 sampai 30. Apa makna perikop ini? Dalam hal ini terdapat persahabatan pada yang baik, namun terjadi ya jealously, sedikit cemburu. Jealously adalah adanya sedikit kecemburuan daripada Saul. Kisah ini ya menunjukkan hubungan antara Daud dan Saul yang awalnya penuh dengan kepercayaan dan persahabatan, namun kemudian berubah menjadi persaingan, yaitu adanya kecemburuan yang mendalam antara Daud dan Saul. Apa sebabnya Saul cemburu kepada Daud? Karena adanya keberpihakan daripada rakyat Israel
yang mengatakan kalau Saul mengalahkan musuh hanya beribu-ribu orang, tetapi Daud mengalahkan musuh berpuluh-puluh ribu atau berlaksa-laksa. Inilah awal mula daripada kecemburuan Saul kepada Daud. Sekarang apa pesan moral daripada perikop ini? Ya, kita lihat di sini adalah di tengah persahabatan yang berubah menjadi jealousy atau kecemburuan, ya, Daud tetap rendah hati dan tidak membalas dengan cara yang sama, walaupun ada kesempatan untuk melakukannya. Dia tetap rendah hati dan tidak membalas kecemburuan Saul kepada Daud, walaupun ada kesempatan dia untuk membalasnya. Ini menggambarkan nilai-nilai Kristiani di mana kita diajarkan untuk mengampuni meskipun ada konflik. Jadi kita diajari dalam ajaran Kristiani tetap mengampuni, ya, walaupun terjadi konflik. Itulah pesan moral daripada perikop ini. Mengampuni dalam situasi yang sulit walaupun terjadi konflik. Apa pembelajaran daripada perikop ini? Ya. Daud awalnya diangkat jadi panglima oleh Saul dengan bantuan Jonathan, dan hubungan sangat harmonis. Bahkan Daud diberikan menguasai 1.000 orang sebagai komandan daripada pasukan Israel. Kemudian yang kedua, adanya, ya, raja, ya, dan berpihak, ya, dengan adanya memegang Daud setelah mengalahkan Filistin. Jadi Raja Saul menganggap rakyat sudah berpihak kepada Daud pada saat dia mengalahkan Filistin. Yaitu tadi dengan adanya bahwa rakyat menari-nari dan bernyanyi kalau Daud mengalahkan berpuluh-puluh ribu, tapi kalau Saul hanya beribu-ribu. Nah, dengan dasar inilah terjadi, ya, kecemburuan sosial dan Saul menjadi dendam kepada Daud. Nah, namun Daud tetap rendah hati dan tetap mengampuni dalam situasi konflik. Kemudian yang ketiga, walaupun terjadi keretakan persahabatan Daud, ya, dengan Saul, Daud tetap rendah hati dan tidak membalas dengan cara yang sama. Ini mencerminkan nilai-nilai Kristiani untuk tetap, ya, saling menghargai dan saling mendukung dalam situasi apapun. Jadi pelajaran yang bisa kita lihat dari sini adalah Daud dalam kerendahan hati, walaupun dia dimusuhi oleh Saul, tapi dia tetap tidak membalas dan tetap mengampuni walaupun terjadi konflik di antara mereka. Nah, itulah kita lihat dalam perikop ini bahwa seperti judul tadi adalah Saul menjadi iri hati pada Daud. Nah, ini akan kita lihat untuk sambungan di esok hari, apa
kelanjutan daripada perikop ini. Sekarang kita masuk dalam bacaan malam, yaitu 1 Korintus pasal 2 ayat 1 sampai dengan 16. Kematian Yesus disalib dan kebijaksanaan Allah. Jadi dengan kematian Yesus di kayu salib dan kebijaksanaan Allah. Karena ada yang mengatakan bahwa kematian Yesus di kayu salib adalah kebodohan. Padahal itu adalah hikmat dari Allah. Orang lain mengatakan kebodohan karena menganggap Yesus itu Tuhan, kok bisa mati di kayu salib. Kira-kira seperti itu. Namun rencana Allah yang besar adalah lain. Bahwa kematian Yesus menunjukkan bahwa manusia semua seperti itu. Dan bukan berakhir pada kematian, tapi bangkit pada hari yang ketiga mengalahkan kematian. Dengan catatan bahwa manusia tidak lagi dikuasai oleh iblis atau kematian, tapi dia akan dibangkitkan pada hari yang tertentu oleh Tuhan. Itulah hikmat daripada kematian Yesus. Tapi bagi orang lain itu menganggap suatu kebodohan, karena dengan mengorbankan diri mati di kayu salib, dan mereka tidak mengerti apa rencana besar daripada Allah. Nah, sekarang apa perikop daripada makna daripada perikop ini? Bahwa kematian Yesus disalib dan kebijaksanaan Allah. Kita lihat bahwa Paulus mengemukakan dalam perikop ini bahwa kebijaksanaan Allah berlaku dan berbeda dengan kebijaksanaan duniawi. Jadi sangat kontras perbedaan kebijaksanaan Allah dan kebijaksanaan duniawi. Ia menekankan bahwa memberitakan Injil, ia tidak mengandalkan kata-kata yang meyakinkan atau hikmat dari manusia. Jadi tidak mengandalkan kata-kata dan meyakinkan hikmat dari manusia dalam pemberitaan Injil. Melainkan kuasa Roh Kudus yang membawa pencerahan. Jadi dengan kuasa Roh Kudus dia bisa menyampaikan firman Tuhan untuk mencerahkan. Jadi bukan dengan kata-kata atau keyakinan dari manusia atau hikmat dari manusia, tetapi adalah dengan kuasa Roh Kudus yang memberikan pencerahan. Itulah makna daripada perikop ini. Kebijaksanaan Allah, kuasa Roh Kudus dipakai dalam pemberitaan firman Tuhan, bukan hanya kata-kata, tetapi juga adalah kuasa Roh Kudus. Apa pesan moral daripada perikop ini? Pesan moralnya adalah pentingnya mengandalkan kebijaksanaan Tuhan dalam kita menjalani hidup sebagai orang percaya. Jadi mengutamakan kebijaksanaan Tuhan, hikmat dari Tuhan untuk menjalani hidup kita sebagai orang percaya. Nah, Paulus mengatakan, tanpa Roh Allah manusia tidak dapat memahami hal-hal rohani. Jadi hanya dengan Roh Allah kita bisa memahami hal-hal yang bersifat rohani. Tanpa campur tangan itu tidak bisa. Maka pada saat ini apologet teman-teman di luar agama Kristen, dia tidak ditemani oleh Roh Kudus, sehingga tidak mungkin dia memahami arti daripada kelahiran Yesus ke dunia. Tidak mengerti kenapa harus lahir Yesus ke dunia. Dia tidak bisa menggambarkan
dari mulai penciptaan, mulai dosa, air bah, dan sampai pada kelakuan manusia yang bejat, maka Tuhan merencanakan mendatangkan Yesus untuk memperbaiki sampai kebangkitannya. Mereka tidak tahu karena tidak ditemani oleh Roh Kudus. Hanya orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus dapat mengerti hal-hal bersifat rohani. Itu dalam 2 Korintus pasal 2 ayat 14. Jadi tanpa Roh Allah, manusia tidak dapat memahami hal-hal yang rohani. Itulah pesan moral daripada perikop ini. Apa pembelajaran? Paulus tidak mengandalkan kata-kata yang meyakinkan atau hikmat manusia, melainkan kuasa Roh Kudus yang membaca pencerahan. Jadi ada pencerahan dari Roh Kudus. Itulah dasar daripada Paulus dalam pemberitaan firman Tuhan. Bukan hanya dengan kata-kata meyakinkan orang dengan hikmat manusia. Bukan asal Bapak senang, kalau istilah sekarang itu ABS. Asal Bapak senang, bukan. Dia tidak dengan kata-kata, tapi benar-benar dengan Roh Kudus yang berada dalam dirinya. Kemudian pembelajaran yang kedua ialah hadapi tantangan dan keputusan dengan umat dan punya iman. Jadi umat menghadapi tantangan dan keputusan harus dengan iman dan pengharapan kepada Allah, dan membiarkan Roh Kudus memimpin hidup kita. Jadi artinya di sini bahwa menghadapi tantangan itu antara tantangan dan keputusan, kita harus memakai iman dan pengharapan kepada Allah. Tanpa itu kita sulit dalam menghadapi tantangan. Dan biarkan Roh Kudus memimpin hidup kita. Jadi dipimpin dengan Roh Kudus, maka semua akan berjalan dengan mulus dan baik. Pembelajaran yang ketiga adalah bekerja tanpa Roh Allah, manusia tidak dapat memahami hal-hal rohani. Jadi kalau tanpa ditemani oleh Roh Allah, kita tidak bisa memahami hal-hal rohani. Nah, seperti perdebatan apologet saat ini antara Kristen dan agama lain. Mereka tidak memahami dan tidak mungkin dapat mengerti. Karena apa? Dia tidak ditemani oleh Roh. Hanya pikiran manusia yang menjadi diutamakan. Jadi pasti tidak akan nyambung. Nah, di sini dikatakan bahwa bekerja tanpa Roh Allah, manusia tidak dapat memakai hal-hal yang rohani, memahami hal-hal rohani. Jadi sudah dikatakan tanpa Roh Allah tidak bisa. Jadi kalau orang tidak dimasuki oleh Roh Allah, dia tidak bisa menjelaskan mengapa Yesus lahir ke dunia. Apa sebabnya Allah mengirimkan Yesus, anaknya yang tunggal, sebagai pejabantahan daripada Allah. Inilah yang perlu kita sikapi dengan baik dan benar. Bekerja tanpa Roh Allah, manusia tidak dapat memahami hal-hal rohani. Nah, itulah pentingnya hubungan intim dengan Tuhan untuk memperoleh pengertian. Jadi kalau kita sudah berhubungan intim dengan Tuhan, maka pengertian-pengertian yang lebih baik akan kita dapat. Kemudian yang keempat, bekerja dengan mengandalkan Tuhan, dan kebijaksanaan dan tuntunan Tuhan akan membuat hasil yang sangat baik. Sedangkan mengandalkan kekuatan sendiri akan membawa hasil yang terbatas.
Jadi kalau kita bekerja mengandalkan Tuhan dan tuntunan Tuhan, itu akan menghasilkan yang sangat baik dan tidak terbatas. Tapi kalau kita hanya mengandalkan kekuatan sendiri, itu hasilnya hanya terbatas, tidak maksimal. Kemudian pembelajaran yang kelima adalah biarlah Roh Kudus yang membimbing dan menuntun langkah kita setiap hari untuk bisa membuat keputusan yang tak terbatas. Jadi kalau sudah kita berhubungan intim dengan Tuhan, membimbing kita setiap hari, maka kita dapat mengambil keputusan-keputusan yang sangat luas dan bijak dan tidak terbatas. Itulah bacaan malam dan bacaan pagi pada hari ini. Nah, sekarang kita masuk dalam perikop hari ini, ya. Apa perikop hari ini? Yaitu tadi Filipi pasal 2 ayat 12, yaitu bersinar seperti cahaya yang menerangi dunia. Sebelum kita masuk dalam perikop hari ini, kita tetap menyampaikan pedoman selama bulan Maret 2025. Apa pedomannya? Ya. Topik adalah sebagai berikut: menyebarkan cahaya kemuliaan Tuhan dan menyaksikan kemurahan Jadi menyebarkan cahaya kemuliaan Tuhan dan menyaksikan kemurahannya, ya, melalui iman dan pertobatan. Jadi topik pada bulan ini adalah menyebarkan, ya, cahaya kemuliaan Tuhan dan menyaksikan kemurahannya melalui iman dan pertobatan. Itulah inti daripada ayat bulan Maret. Dan ini dijabarkan di dalam Matius pasal 5 ayat 16. Demikian bunyinya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Jadi terang kita itu bercahaya, ya, dan dilihat oleh orang, supaya mereka melihat perbuatan kita. Dengan perbuatan kita, mereka memuji dan memuliakan Tuhan. Nah, jadi itulah penjabaran daripada topik selama bulan Maret. Ya. Demikianlah hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, sehingga mereka memuji dan memuliakan Bapa di surga. Artinya, dengan perlawakan kita yang baik, tindakan kita yang baik, tindakan kita yang sesuai dengan karakter Allah, mereka akan memuji Allah Bapa di surga. Itulah pandangan kita pada bulan Maret tahun 2025. Sekarang kita masuk dalam perikop hari ini, yaitu Filipi pasal 2 ayat 12, yang mengatakan, sebab itu saudara-saudara yang tercinta, sebagaimana kalian selalu taat pada saya pada waktu saya berada di tengah-tengah kalian. Jadi ini Paulus mengatakan, pada saat saya berada bersama dengan kalian, kalian sangat taat. Maka harapan Paulus juga, setelah saya juga tidak berada di tengah-tengah kalian, kalian juga harus lebih taat,
sesuai dengan kehendak Allah. Apa makna daripada perikop ini? Mari kita lihat. Ayat ini mengingatkan kita untuk senantiasa berusaha dan bekerja dalam iman kita dengan pengertian bahwa keselamatan yang kita terima adalah hasil dari anugerah Allah. Kita diajak untuk tidak hanya menjadi pendengar dari firman, bukan hanya sebagai pendengar dari firman Tuhan, tetapi juga pelaku yang melakukan kehendaknya. Jadi di sini Paulus menekankan kita jangan hanya pendengar firman Tuhan, tapi juga harus sebagai pelaku sesuai dengan kehendaknya. Apa pesan moral dari perikop ini? Kita lihat di sini. Paulus menyampaikan bahwa komitmen kita dalam iman tidak hanya bergantung pada kehadiran seseorang pemimpin rohani. Jadi komitmen kita dalam iman tidak hanya tergantung apabila ada pemimpin rohani, tetapi harus berasal dari kesadaran pribadi tentang pentingnya hidup dalam ketaatan pada Allah, sehingga kita terus berproses dalam iman meskipun dalam situasi yang berbeda. Jadi jangan hanya kalau ada pemimpinan rohani kita bisa aktif. Tetapi di sini katanya, walaupun tidak ada pemimpin, kita harus tetap berproses dengan keinginan diri sendiri untuk menjadi pelaku firman dan membaca firman Tuhan agar tetap terjaga dalam situasi yang sulit pun dalam berbeda. Jadi hidup dalam ketaatan pada Allah sehingga kita terus berproses dalam iman meskipun dalam situasi yang berbeda. Berbeda itu artinya kita tanpa pimpinan rohani. Kita tetap berproses, ya, taat pada Allah, ya. Itulah yang harus kita lakukan. Nah, sekarang apa pembelajaran daripada perikop ini? Dalam pasal 2 ayat 12 ini. Pertama adalah pentingnya ketekunan dalam kehidupan rohani. Dikatakan Paulus, baik waktu suka ataupun duka. Jadi Paulus menyampaikan bahwa baik dalam keadaan suka ataupun duka, ya, kita tetap, ya, berhubungan dengan Tuhan. Jadi ketekunan dan hidup bersama dengan Tuhan. Yang kedua, mengajarkan keselamatan kita, ya, dengan ketakutan dan gentar. Jadi dengan adanya kita takut dan gentar, ya, itu menunjukkan sikap hormat dan hati yang penuh kesungguhan. Jadi dengan adanya ketakutan dan gentar, itu adalah penghormatan, ya, dari diri kita yang selalu, ya, ada kesungguhan untuk berhubungan dengan Tuhan. Kemudian pembelajaran yang ketiga adalah kita harus sadar bahwa Allah yang beroperasi dalam diri kita memberikan keinginan dan kemampuan untuk melakukan apa yang berkenaan di hatinya. Jadi bahwa Allah yang beroperasi dalam diri kita itu memberikan keinginan dan kemampuan untuk melakukan apa yang berkenan di hati Allah. Jadi artinya kalau sudah
kita, ya, mengerahkan hidup kita kepada Allah, ya, dengan meminta bimbingannya dalam setiap langkah kita. Nah, jadi apa yang dikehendaki oleh Tuhan Allah, maka kita dapat menyenangkan hati Allah. Itulah dalam perbuatan ketiga. Kemudian yang keempat, maka, ya, mengerahkan hidup kita kepada Allah dengan, ya, meminta bimbingannya dalam setiap langkah yang kita ambil adalah hal yang esensial dalam perjalanan, ya, keimanan kita. Jadi mengerahkan hidup kita kepada Allah dan meminta bimbingannya dalam setiap langkah yang kita ambil adalah hal yang sangat esensial, yang sangat mendasar dalam perjalanan keimanan kita. Kemudian pembelajaran yang kelima, komitmen dalam iman tidaklah bergantung pada kehadiran seorang pemimpin rohani, tapi harus berasal dari kesadaran diri pribadi hidup dalam Allah, ya, dan berperan dalam iman meskipun dalam situasi yang berbeda. Artinya tidak harus mengandalkan adanya pemimpin rohani di dalam komunitas kita baru kita bisa aktif atau bergerak. Tapi dengan kesadaran diri kita harus berproses untuk melakukan sesuai dengan kehendak Allah, dengan baca firman, berdoa, dan itu adalah keinginan dari diri sendiri yang tulus memuji dan memuliakan Tuhan. Itulah pembelajaran yang bisa kita lihat dari perikop ini. Sekarang kita masuk dalam kesimpulan. Apa conclusion atau kesimpulan yang bisa kita ambil dari perikop ini? Nah, pertanyaan pertama, saya tak mengajukan dengan 3 pertanyaan yang mendalam. Pertanyaan yang pertama, seberapa seringkah praktek iman kita dihubungkan dengan kesungguhan dalam melakukan kehendak Allah? Seberapa seringkah melakukan kehendak Allah? Nah, praktek iman yang sungguh-sungguh, ya, tentunya harus, ya, diiringi dengan kesungguhan dalam menjalankan kehendak Allah, karena keduanya saling terkait dalam kehidupan seorang Kristen. Jadi iman yang hidup akan menghasilkan tindakan yang mencerminkan kasih dan ketaatan kita pada Tuhan. Ini dicerminkan atau digambarkan dalam Yakobus pasal 2 ayat 17 yang mengatakan bahwa demikianlah juga iman, jika tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, seberapa seringkah praktek iman kita dihubungkan dengan kesungguhan? Nah, di sini dikatakan iman yang hidup akan menghasilkan tindakan yang mencerminkan hasil dan ketaatan kita kepada Tuhan. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, kita dapat mengimplementasikan nilai-nilai Kristen melalui integritas dalam pekerjaan, kejujuran, dan berinteraksi, serta, ya, sikap saling menghormati kepada orang lain. Jadi ada sikap yang saling menghormati. Nah, kemudian memiliki iman yang kuat
ini yang utama, memiliki iman yang kuat tanpa diwujudkan dalam perbuatan nyata, membuat iman tersebut tidak berdaya. Jadi iman yang kuat, ya, tapi tanpa diwujudkan dengan tindakan, dia tidak berdaya. Walaupun dikatakan kita punya iman yang kuat, tapi bisa tidak berdaya sama sekali apabila tidak diwujudkan dengan tindakan yang nyata. Nah, kemudian praktek iman, ya, sungguh-sungguh harus, ya, diwujudkan dalam tindakan nyata. Jadi jawaban daripada seberapa seringkah praktek iman kita dihubungkan dengan kesungguhan. Praktek iman sungguh-sungguh setiap saat harus diwujudkan dengan tindakan nyata. Baru kita dikatakan punya iman yang kuat. Iman dijalankan dengan tindakan yang nyata. Pertanyaan yang kedua, ya. Apa arti takut dan gentar dalam konteks mengerjakan keselamatan dalam hidup sehari-hari? Jadi tadi dikatakan harus takut dan gentar. Apa konteks masalah ini, ya, dalam keselamatan kehidupan sehari-hari? Kita dapat melihat bahwa takut dan gentar dalam menjalankan keselamatan dalam kehidupan sehari-hari dapat diartikan sebagai sikap hati yang penuh penghormatan dan kesadaran akan Tuhan. Jadi dikatakan bahwa sebagai sikap hati yang penuh penghormatan. Jadi dengan takut dan gentar tersebut itu menggambarkan penghormatan kepada Tuhan, dan kita sadar sesadar-sadarnya untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Itulah takut dan gentar dalam mewujudkan keselamatan dalam hidup sehari-hari. Jadi sikap hati yang penuh penghormatan dan kesadaran akan Tuhan. Jadi kita harus sadar kalau Tuhan itu segala-galanya. Itu yang mau dikatakan di sini. Nah, ini mencerminkan pengakuan terhadap kekuasaannya. Jadi ada pengakuan kita terhadap kekuasaannya. Dan, ya, pentingnya menjalani hidup dalam kebenaran dan ketulusan. Jadi kebenaran dan ketulusan itu kita takut dan gentar sebagai penghormatan kepada Tuhan, dan dialah yang memiliki kuasa. Dan ini adalah dijabarkan pentingnya menjalani hidup dalam kebenaran dan ketulusan. Jadi kita dengan tulus gentar pada Tuhan karena dialah yang punya segala-galanya. Jadi kebijaksanaan Allah adalah hikmat yang diberikan kepada kita, dan kita harus gentar dan takut terhadapnya. Karena apa? Allah bisa membunuh badan dan rohani. Maka kita harus gentar, ya, untuk menjamin rohani kita hidup life after life. Jadi penghormatan dengan adanya kuasa Allah terhadap diri kita, baik rohani maupun jasmani. Itulah sebabnya maka kita harus takut dan gentar kepada Tuhan, karena Dia dapat membunuh rohani dan juga jasmani. Nah, kemudian dalam Amsal pasal 1 ayat 7 ini jelas memang dikatakan bahwa
takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Di sini dijabarkan. Jadi kita pentingnya takut dan gentar kepada Tuhan adalah penghormatan. Nah, di sini dikatakan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi itu memulai pengetahuan kita dengan adanya ketakutan dan gentar kepada Tuhan. Dan tetapi orang bodoh itu menghina hikmat dan didikan. Jadi orang bodoh itu menghina hikmat dan didikan. Tapi kalau kita adalah takut kepada Tuhan. Dan karena itulah awal daripada pengetahuan yang kita miliki. Nah, kemudian sikap ketakutan Tuhan memperkuat dasar moral dan etika kita. Jadi sikap takut akan Tuhan itu malah memperkuat dasar moral dan etika kita. Jadi untuk membuat moral yang tinggi dan etika yang bagus, takutlah akan Tuhan. Itulah dikatakan tadi permulaan daripada pengetahuan. Nah, dalam Filipi pasal 2 ayat 12 menasihati kita untuk mengesahkan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadi adalah menasihati kita untuk mengusahakan keselamatan dengan takut dan gentar. Kita harus aktif dan waspada dalam menjaga hubungan dengan Tuhan. Kemudian memastikan kita tetap dalam kejujuran yang benar dan hidup sesuai dengan kehendaknya. Jadi ada dalam Filipi 2 ayat 12 ini dikatakan menasihati kita untuk mengusahakan keselamatan dengan takut dan gentar. Itu demi keselamatan kita. Jadi ketakutan kita kepada Tuhan bukan karena ketakutan seperti kita takut sama penjahat, tidak. Takut di sini adalah untuk mendapatkan keselamatan. Maka kita dengan tulus takut dan gentar kepada Tuhan untuk mendapatkan keselamatan, agar keselamatan itu diberikan secara cuma-cuma kepada kita. Dalam menjalani hidup sehari-hari, sikap ini mendorong kita untuk selalu hidup dalam ketaatan dan menjaga hubungan yang baik dengan Tuhan, sehingga kita dapat mengalami hidup yang berkenaan di hadapannya. Nah, jadi dengan dalam kehidupan kita sehari-hari, ini mendorong kita untuk selalu hidup dalam ketaatan. Kalau kita dalam ketaatan kepada Tuhan dalam hidup kita sehari-hari, itu untuk menjaga hubungan yang baik dengan Tuhan. Jadi dengan taat kepada Tuhan, itu menjaga hubungan baik dengan Tuhan. Nah, sehingga kita dapat menjalani hidup yang berkenaan di hadapannya. Jadi kalau sudah kita taat kepada Tuhan, menjaga hubungan yang baik dengan Tuhan, kita akan berkenaan di hadapannya. Jadi menjadi menyenangkan hati Tuhan. Itulah inti daripada jawaban pertanyaan nomor 2. Menyenangkan hati Tuhan setiap saat. Jadi apa arti takut dan gentar dalam ketekunan? Mengerjakan keselamatan dalam hidup sehari-hari, itu adalah demi menyenangkan hati Tuhan. Jadi kalau kita sudah takut dan gentar kepada Tuhan, itu menghormati Dia. Artinya
perintah-perintahnya kita jalankan dengan baik. Jadi itulah menyenangkan hati Tuhan. Pertanyaan nomor 3, ya, dikatakan di sini bahwa bagaimana kita dapat menjaga integritas iman kita ketika tidak ada seorang pemimpin rohani di sekitar kita? Apakah kita menjadi loyo atau tidak bersemangat kalau tidak ada pemimpin rohani atau pendeta bersama dengan kita? Apakah kita tidak bisa berproses? Nah, di sini dikatakan bagaimana kita dapat menjaga integritas. Apakah kita nanti masih sesuai kata dengan perbuatan, kalaupun tidak ada pemimpin rohani yang mendampingi kita? Nah, di sini perlu kita pecahkan masalah ini. Apabila pemimpin rohani tidak ada mendampingi kita, apakah kita tetap berproses dan melakukan takut akan Tuhan dan setia pada hukum-hukumnya? Mari kita lihat. Jadi di sini dikatakan bahwa menjaga integritas iman tanpa kehadiran seorang pemimpin rohani di sekitar kita merupakan tantangan. Jadi memang tantangan, ya. Artinya tanpa ada penyelia kecerdasan iman dalam situasi rohani, ya, apakah kita masih mampu melakukan hal-hal yang terbaik bagi diri kita dan untuk Tuhan? Nah, jadi di sini sebagai seorang Kristen kita diajarkan untuk mengandalkan firman Tuhan dan hubungan pribadi, ya, dengannya sebagai dasar iman kita. Jadi di sini dikatakan bahwa adalah mengandalkan firman Tuhan. Kita sudah tahu apa itu firman, bagaimana firman Tuhan, maka mengandalkan firman Tuhan itu dan hubungan pribadi dengannya. Jadi walaupun tanpa didampingi oleh pemimpin rohani, ya, atau mentor kita, tapi dengan firman Tuhan dan hubungan kita yang baik dengan Tuhan, ya, itulah sebagai dasar iman yang kuat dalam diri kita. Nah, kemudian apa langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mensikapi hal-hal tersebut? Nah, pertama adalah memperkuat pemahaman melalui membaca dan merenungkan, ya, Alkitab secara teratur. Jadi kalau kita sudah teratur merenungkan dan baca Alkitab tanpa pemimpin rohani pun, kita sudah bisa memimpin sendiri diri kita. Dalam 2 Timotius 3 pasal 3 ayat 16 sampai 17 dikatakan bahwa, ya, dijelaskan bahwa segala tulisan, ya, yang diilhamkan Allah, artinya tulisan diilhamkan itu firman-firman itu yang diilhamkan oleh Allah, ya, bermanfaat untuk mengajarkan, untuk membenarkan, untuk meluruskan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi segala tulisan yang diilhamkan Allah dalam firman Tuhan itu bermanfaat, ya, untuk mengajarkan, membenarkan, meluruskan, dan mendidik dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi sudah dicakup dengan kita membaca tulisan yang diilhami oleh Allah dalam firman Tuhan. Itu sudah cukup kuat dasar kita untuk, ya, mengajarkan, mendengarkan, membenarkan, dan meluruskan, untuk mendidik orang dalam kebenaran.
Jadi artinya itulah tadi langkah yang pertama yang kita ambil ya dalam situasi kalau kita tidak memiliki pimpinan rohani di sekitar kita. Kita bisa dengan belajar sendiri. Kemudian yang kedua dikatakan adalah membangun kebiasaan berdoa yang konsisten akan membantu kita untuk mendengar suara Tuhan ya, dan meningkatkan keteguhan iman kita. Melalui doa kita dapat mencurahkan isi hati dan memperoleh bimbingan Tuhan untuk sehari-hari. Jadi di sini dikatakan bahwa langkah-langkah yang kedua adalah membangun kebiasaan berdoa. Ada habit ya, untuk berdoa ya, dan konsisten. Kalau kita lakukan tiap pagi jam 4, kita harus bangun tiap pagi. Apapun terjadi, itu harus kita lakukan. Ada konsistensi ya, membangun kebiasaan. Dan Aristoteles mengatakan ya, kekuatan kita bukan perbuatan kita, tapi kekuatan kita adalah kebiasaan kita. Jadi apa yang kita lakukan berulang-ulang, itulah kekuatan kita. Jadi kalau kita lakukan berulang-ulang, berdoa, baca firman setiap hari, itu menjadi kekuatan kita, powerful bagi kita untuk menjalankan kehidupan sehari-hari. Langkah yang ketiga ya adalah mengikut sertakan orang-orang beriman lainnya, meskipun tanpa seorang pemimpin dalam diskusi iman, juga dapat memberikan dukungan dan perspektif baru yang memperkuat iman masing-masing. Nah, jadi biasanya ada talenta-talenta tersendiri bagi setiap orang. Jadi mengikut sertakan orang-orang yang beriman lainnya ya, meskipun tanpa seorang pemimpin ya, itu dapat memberikan dukungan dan perspektif baru yang memperkuat iman masing-masing. Jadi ada gambaran-gambaran baru yang kita dapati apabila kita mengumpulkan orang-orang yang beriman, mencari pengalaman dan menukar pengetahuan. Itu sangat baik. Nah, itulah cara kita untuk membangun ya, proses iman apabila kita tidak punya pemimpin rohani di dalam kelompok kita. Jadi kebiasaan berdoa, merenungkan firman Tuhan, mengajak orang lain untuk berdiskusi, itu akan membawa manfaat yang berguna bagi kita untuk saling mengisi, saling mendorong, saling memperbaiki, saling bertukar pikiran antara yang satu dengan yang lain. Tentu dengan persuasif sesuai dengan kehendak Allah. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini yang diambil dari Filipi pasal 2 ayat 12 ya. Bersinar seperti cahaya yang menerangi dunia. Jadi kita diharapkan untuk bersinar menerangi dunia seperti topik kita dalam bulan Maret dikatakan bahwa kita harus memberikan cahaya kemuliaan Tuhan dan menyaksikan kemurahannya melalui iman dan perbuatan, agar cahaya kita dapat dilihat oleh orang lain melalui perbuatan kita, sehingga dengan tindakan kita orang lain memuji dan memuliakan Tuhan, dan semakin banyak jiwa-jiwa yang terberkati melalui tindakan kita. Semoga firman Tuhan ini bisa bermanfaat bagi kita. Amin. Tuhan memberkati.